Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya Sri Putri Winning Room WA SEMAK. Dalam materi ini saya akan membawakan materi akuntansi keuangan 2 pada pertemuan keempat yang berjudul hutang jangka panjang, di mana fokusnya adalah jenis obligasi dan obligasi yang akan dibahas adalah obligasi berseri. Pokok bahasan dalam materi ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah pengantar, di mana saya akan menjelaskan terkait hutang jangka panjang, dan tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan sifat dan jenis pengakuan, pencatatan, pelaporan, dan pengungkapan hutang obligasi berseri. Yang kedua, mahasiswa mampu menerapkan perlakuan akuntansi terhadap hutang obligasi berseri. Dan pokok bahasan yang akan dibahas ada 4 poin. Yang pertama adalah terkait obligasi berseri. Yang kedua, pelunasan obligasi berseri sebelum jatuh tempo. Yang ketiga, obligasi konversi. Dan yang keempat adalah pelunasan obligasi dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pengeluaran obligasi baru. Penjelasan terkait dengan hutang jangka panjang. Apa yang dimaksud dengan hutang jangka panjang? Hutang jangka panjang adalah hutang yang pelunasannya akan dilakukan dalam waktu lebih dari 1 tahun atau akan dilunasi dari sumber-sumber yang bukan dari kelompok aktiva lancar. Salah satu jenis dari obligasi sebagai bagian dari hutang jangka panjang adalah obligasi berseri. Lalu apa yang dimaksud dengan obligasi berseri? Obligasi berseri adalah obligasi yang pelunasannya dilakukan dalam satu seri. Saat jatuh tempo, obligasi tidak bersamaan, tetapi unit dalam jumlah-jumlah tertentu. Mungkin jumlah yang jatuh tempo selalu sama, tetapi mungkin juga tidak sama. Masalah pencatatan obligasi berseri timbul jika obligasi ini dijual dengan agio atau disagio. Selanjutnya terkait dengan perhitungan amortisasi agio atau disagio obligasi. Perhitungan amortisasi agio atau disagio setiap periode akan menurun sesuai dengan penurunan jumlah hutang obligasi. Amortisasi agio atau disagio dari obligasi berseri dapat dilakukan dengan metode garis lurus ataupun bunga efektif. Metode garis lurus yang digunakan untuk menghitung amortisasi agio atau disagio obligasi berseri disebut metode obligasi beredar atau bonds outstanding method. Selanjutnya terkait dengan pelunasan obligasi berseri sebelum jatuh tempo. Apabila obligasi berseri yang beredar ditarik untuk dilunasi sebelum tanggal jatuh temponya, maka agio atau disagio yang berhubungan dengan obligasi yang ditarik harus dibatalkan. Sesudah diketahui jumlah agio yang dibatalkan, maka dapat dihitung laba atau rugi yang timbul dari pelunasan obligasi tersebut. Laba rugi dihitung dengan membandingkan nilai buku obligasi dengan jumlah uang yang dibayarkan tidak termasuk bunga berjalan. Jika obligasi berseri jatuh tempo pada tanggal yang berbeda dengan tahun buku perusahaan, maka perhitungan amortisasi agio atau disagio harus memperhatikan lamanya jangka waktu peredaran dalam tiap tahun. Jika dalam setiap tahun terdapat 2 obligasi yang beredar, maka masing-masing jumlah tersebut memiliki jangka waktu peredarannya juga berbeda. Selanjutnya terkait dengan obligasi konversi. Suatu ketika, obligasi yang dikeluarkan dapat ditukarkan dengan saham perusahaan yang mengeluarkan obligasi. Apabila terjadi pertukaran obligasi dengan saham, maka pada saat pertukaran perlu dipertimbangkan adanya agio atau disagio obligasi yang belum diamortisasi. Agio atau disagio yang belum diamortisasi akan mempengaruhi besarnya nilai buku obligasi. Begitupun perhitungan bunga berjalan atas obligasi yang ditukarkan.
karena bunga berjalan ini akan tetap dibayarkan pada saat terjadinya pertukaran. Saham yang dikeluarkan untuk menukar obligasi bisa dicatat dengan menggunakan salah satu cara di bawah ini. Yang pertama, saham yang dikeluarkan nilainya dicatat sebesar harga pasar saham tersebut pada tanggal pertukaran. Jika ada selisih antara harga saham dengan nilai buku obligasi, dicatat sebagai laba atau rugi pertukaran obligasi. Saham yang ditukar nilainya dicatat sebesar nilai buku obligasi yang ditukarkan. Jadi dalam cara ini tidak ada laba atau rugi karena pertukaran obligasi. Selanjutnya, pelunasan obligasi dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pengeluaran obligasi baru. Obligasi yang jatuh tempo bisa dilunasi dengan dana yang tersedia dalam perusahaan. Dana tersebut diperoleh dari jenis sumber yang berbeda, seperti yang pertama, dana tunai atau kas, yang kedua, dana yang berasal dari dana pelunasan obligasi, dan yang ketiga, dana yang diterima dengan mengeluarkan obligasi baru. Penggunaan salah satu dari ketiga sumber dana tersebut tidak menimbulkan masalah baru dalam pencatatannya. Obligasi yang dilunasi dicatat dengan cara seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Dan jika dilunasi dengan dana yang berasal dari pengeluaran obligasi baru, maka pengeluaran obligasi baru ini juga dicatat seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Masalah yang timbul dalam pelunasan obligasi dengan dana dari pengeluaran obligasi baru ialah apabila terdapat disagio dan biaya penjualan obligasi lama yang belum diamortisasi. Terdapat beberapa prosedur yang dapat digunakan untuk memperlakukan disagio dan biaya penjualan obligasi lama yang belum diamortisasi, yaitu yang pertama, disagio dan biaya penjualan yang belum diamortisasi akan dibebankan ke rugi atau laba sebagai kerugian pada saat pelunasan. Yang kedua, disagio dan biaya penjualan yang belum diamortisasi akan diamortisasikan selama sisa umur obligasi lama. Dan yang ketiga, disagio dan biaya penjualan yang belum diamortisasi akan diamortisasikan selama umur obligasi baru. Tampak dari ketiga cara amortisasi selama umur obligasi baru pada bagian ketiga dinyatakan tidak layak. Hal ini dikarenakan biaya obligasi lama dibebankan kepada obligasi yang baru. Amortisasi selama sisa umur obligasi lama dapat dibenarkan karena beberapa alasan, seperti disagio dan biaya penjualan yang belum diamortisasi hanya dapat diamortisasi selama periode yang memperoleh manfaat dari disagio dan biaya penjualan tersebut. Manfaat ini akan dirasakan paling lama selama umur obligasi lama. Oleh karena itu, amortisasi tersebut paling lama juga selama sisa umur obligasi yang lama. Sedangkan prosedur untuk membebankan disagio dan biaya penjualan yang belum diamortisasi sebagai kerugian pada saat pelunasan dibenarkan. Hal ini disebabkan disagio dan biaya penjualan itu sudah tidak memberikan manfaat lagi karena obligasinya sudah dilunasi. Demikian materi yang saya sampaikan, semoga materi yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Terima kasih.